Ini adalah tahun 2050. Kamu sedang berkendara untuk mengunjungi temanmu yang tinggal di ujung kota. Atau lebih tepatnya, kamu sedang dibawa oleh mobilmu sendiri. Mobil ini sepenuhnya otomatis, jadi kamu hanya perlu bersantai dan menikmati perjalanan. Kamu merasa bosan, jadi kamu memutuskan untuk bermain game dan mulai menghitung drone pengirim barang yang terbang di atasmu. 35, 36, 37, lampu lalu lintas berubah menjadi putih dan kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Iya, lampu lalu lintas di masa depan bisa saja memiliki warna tambahan putih. Lampu dengan kecerdasan buatan ini diharapkan dapat mempermudah kendaraan swakemudi melewati persimpangan, membantu arus lalu lintas lebih cepat, dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Lampu hijau akan tetap berarti jalan, lampu merah akan tetap berarti berhenti, dan lampu putih akan menjadi sinyal bagi pengemudi dan penumpang manusia untuk mengikuti kendaraan di depan mereka yang melewati persimpangan. Mobil swakemudi tidak perlu melihat lampu lalu lintas putih. Mobil-mobil ini akan mendapatkan data darinya secara nirkabel dalam jarak tertentu. Sistem akan merekomendasikan kecepatan optimal dan memberikan prioritas pada jalan yang lalu lintasnya lebih padat. Lampu putih akan aktif ketika ada cukup banyak mobil swakemudi yang mendekati persimpangan. Komputer kemudian akan mencari tahu urutan yang paling efisien bagi kendaraan untuk melaju atau berhenti. Dan jika lampu lalu lintas jenis baru ini diperkenalkan sebelum kita benar-benar beralih ke kendaraan otonom, masih akan ada mobil jadul di jalan. Ketika jumlah mobil tersebut melebihi jumlah mobil swakemudi di persimpangan, lampu putih akan mati dengan sendirinya. Simulasi yang dilakukan terhadap teknologi baru ini menunjukkan bahwa semakin banyak mobil swakemudi di jalan raya, maka semakin cepat pula lalu lintas berjalan. Kita masih belum memiliki teknologi untuk memperkenalkan lampu putih di setiap persimpangan, namun para peneliti di North Carolina State University yang berada di balik ide ini percaya bahwa hal tersebut mungkin dilakukan. Ini akan memakan biaya dan waktu, tapi juga akan membantu menghemat uang dan waktu dalam jangka panjang. Kalau kamu terkesan dengan warna keempat pada lampu lalu lintas, bayangkan augmented reality di kendaraanmu. Rambu-rambu jalan dan peringatan keselamatan akan muncul di kaca depan mobilmu seperti dalam film fiksi ilmiah. Mungkin juga ada pemberitahuan khusus, aplikasi dan hiburan. Sepertinya kamu tidak akan pernah bosan lagi di jalan raya. Begitu juga dengan mobilmu, karena mobilmu akan berkomunikasi dengan mobil lain yang sejenis melalui sistem kendaraan ke kendaraan atau V2V. Mobil akan bertukar data tentang kecepatan, lokasi dan peringatan keselamatan untuk membuat keputusan mengemudi yang tepat melalui sistem kendaraan ke kendaraan. Perbaikan jalan meskipun dilakukan untuk kebaikan dan keselamatanmu sendiri bisa sangat membuat frustasi. Hal itu mungkin tidak perlu terjadi dengan jalan yang dapat memperbaiki diri sendiri. Para peneliti dari beberapa universitas di Inggris telah menciptakan campuran beton dengan kapsul-kapsul kecil yang penuh dengan bakteri khusus. Bakteri ini berasal dari danau di dekat gunung berapi dan dapat bertahan hidup hingga 200 tahun tanpa oksigen atau makanan. Bakteri ini akan mengaktifkan kekuatan supernya saat bersentuhan dengan air yang merupakan penyebab utama jalan berlubang. Setelah memakan air, bakteri menghasilkan batu kapur yang menutup lubang-lubang di jalan. Pengujian telah menunjukkan bahwa ide brilian ini benar-benar berhasil. Wow! Ketika mendunia, maka teknologi ini akan mengurangi biaya pemeliharaan jalan hingga 50%. Ini adalah kabar baik bagi pengendara mobil dan pengendara sepeda karena jalan berlubang sangat berbahaya bagi mereka. Banyak jalan raya yang sudah memiliki kamera yang mengamati dari atas, tapi pengemudi dan kendaraan swakemudi perlu mendapatkan akses ke data tersebut. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, sensor akan ada di mana-mana, di kendaraan, gedung, lampu lalu lintas, dan bahkan di jalan raya. Hal ini penting karena bahkan beberapa mobil yang paling cerdas sekalipun mungkin memiliki jangkauan terbatas dari apa yang bisa dilihat. Jika kendaraan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut, maka itu tidak ada gunanya. Jadi, jalan raya pintar dengan sensor akan membantu.
Bayangin mendapatkan informasi langsung tentang semua rintangan dan bahaya yang mungkin terjadi di jalan raya melalui jaringan 5G berbasis seluler yang cepat. Teknologi ini akan membantu meminimalkan jumlah kecelakaan di jalan raya. Jika terjadi kecelakaan di salah satu jalan raya pintar, kecerdasan buatan akan menganalisis data tentang kecepatan, posisi jalur, dan kendaraan di sekitarnya untuk mencari pola dan algoritma guna menghindari kecelakaan serupa di masa depan. Karena semakin banyak orang yang akan menggunakan kendaraan otonom bersama, permintaan akan tempat parkir pun akan menurun dan akan ada tempat parkir untuk kendaraan otonom yang dilengkapi dengan stasiun pengisian daya listrik dan layanan kebersihan. Tempat parkir seperti itu akan memuat lebih banyak mobil karena tidak memerlukan lift atau tangga. Pemilik kendaraan cukup menurunkan mobil di pintu masuk. Ini juga berarti mobil dapat diparkir dengan sangat rapat dan orang tidak perlu membuka pintu dan keluar dari kendaraan. Para peneliti percaya bahwa tempat parkir otonom dapat memuat 62 hingga 87% lebih banyak mobil daripada tempat parkir biasa. Satu-satunya masalah adalah para pemilik yang tidak mau membayar parkir dan membiarkan mobil swakemudi mereka melaju tanpa henti. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas robotik dan ini bisa jadi masalah dunia di masa depan. Nah, kalau kamu menggunakan transportasi umum dan itu sering membuatmu merasa, sedikit frustasi, kamu akan menyukai yang satu ini. Kereta api, bus, feri, dan kendaraan apapun yang mungkin kita lihat di masa depan tidak akan lagi melakukan perjalanan dengan rute atau jadwal yang tetap. Jumlah kendaraan akan tergantung pada permintaan pengguna. Gagasannya di sini adalah untuk mengurangi waktu tunggu dan keramaian. Sistem ini yang disebut transportasi yang responsif terhadap permintaan atau disingkat DRT telah diuji coba di berbagai lokasi di seluruh dunia. Tidak selalu berjalan mulus sih, tapi teknologi baru ini diharapkan dapat menyelesaikan semua masalah. Aplikasi dan algoritma pemetaan akan membantumu memesan tumpangan minibus antar jemput dari halte terapung di dekat rumahmu dan mengantar ke tempat yang kamu tuju. Apakah kamu terkadang berharap bisa membeli mobil dengan warna yang berbeda? Kabar baiknya adalah kendaraanmu mungkin dapat mengubah penampilannya di masa depan. BMW mempresentasikan sebuah mobil konsep yang dapat melakukan hal tersebut di Consumer Electronics Show 2023 di Las Vegas. Mobil ini akan memiliki 240 panel yang dapat berubah menjadi 32 warna berbeda. Kamu akan bisa memilih untuk mengubah semua panel menjadi satu warna atau mengatur warna untuk setiap panel, mengubah mobilmu menjadi kaleidoskop di atas roda. Mobil ini juga akan memiliki kaca depan dengan augmented reality, dilengkapi dengan semua data yang diperlukan dalam perjalanan dan pembaruan media sosial yang seharusnya dapat meredakan masalah FOMO. Dan calon kendaraanmu juga akan mengekspresikan emosi dengan menggunakan kombinasi lampu depan serta kisi-kisi yang tertutup. Mungkin kalau kamu merawatnya dengan baik, mobilmu akan tersenyum sepanjang waktu. Kamu pasti pernah melihat mobil terbang di setidaknya satu film tentang masa depan, dan masa depan itu semakin dekat. Beberapa perusahaan telah mengusahakannya, dan sejauh ini Aska lah yang paling dekat untuk meluncurkannya. Aska sudah menerima pra-pemesanan untuk mobil dengan 4 tempat duduk seukuran SUV yang dapat lepas landas secara vertikal dan menempuh jarak hingga 400 km dengan kecepatan 240 km per jam. Produsennya menjanjikan bahwa mobil terbang ini tidak akan mengalami masalah saat menyatu dengan kota. Mobil ini tidak membutuhkan banyak tempat untuk mendarat dan lepas landas dan dapat diparkir di tempat parkir biasa. Mesinnya akan menggunakan bahan bakar premium yang bisa kamu beli di pom bensin biasa. Kamu juga harus mengisi ulang baterainya di rumah atau di stasiun pengisian daya khusus. Semua kecanggihan itu bisa menjadi milikmu hanya dengan $789.000. Hyundai memiliki mobil konsep Elevate unik yang memiliki roda dan kaki. Hyundai Transformator ini dapat bergerak seperti mobil biasa. Mobil ini dapat menaiki tangga untuk membantu seseorang yang menggunakan kursi roda masuk ke tempat parkir yang sempit atau memanjat rintangan. Gagasan besar di balik konsep ini adalah untuk memberikan kebebasan dan mobilitas kepada orang-orang yang tidak memilikinya. Elevate juga dapat membantu dalam pekerjaan konstruksi dan bantuan bencana.
Elevate juga dapat membantu dalam pekerjaan konstruksi dan bantuan bencana. Bayangkan saja betapa besar bantuannya bagi tim penyelamat yang mencoba mengakses area yang tidak dapat dilalui mobil biasa seperti puing-puing atau potongan bangunan yang runtuh. Masa depan itu benar-benar cerah.